Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 534. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar bahwa mereka akan dieksekusi, Murong Sisi dan 60 tetua keluarga Murong sangat berterima kasih kepada Tan Yun saat ini. Lebih dari 400 pejabat tingkat tinggi di alam rahasia peri abadi ketakutan, bersujud dan memohon belas kasihan, Patriark, selamatkan hidupku. Kami bersedia dihukum berat, tolong jangan bunuh kami. Mendengar ini, Murong Sihi yang baik hati, meskipun dia memuntahkan darah oleh lebih dari 400 orang sebelumnya, dia masih tidak tahan untuk mengatakan, "Tuan, lupakan saja, hukum saja mereka dengan keras dan lepaskan nyawa mereka." Orang-orang bersyukur ketika mereka mendengar pidato dan berterima kasih kepada Murong Sisi. Hatimu selalu terlalu lembut. Ini adalah tabu besarmu. Kamu harus mengubahnya di masa depan. Jika tidak, kamu akan menderita hati yang lembut cepat atau lambat. Ini saranku untukmu. Setelah Tan Yun memberikan transmisi suara Murong Sisi, melihat dengan dingin ke lebih dari 400 eksekutif senior. Ya, demi Sihi, kalian akan dibebaskan dari kejahatan besar ini. Maka menurut pasal 11 peraturan sekte, tidak ada amnesti bagi mereka yang mengganggu sesama. Menurut pasal 12 peraturan sekte, mereka yang dicurigai melarikan diri segera dihukum dan dihukum. Apa pendapatmu tentang aturan Huang Fu Seng Song saya? Apakah itu hiasan? Kalian berdua kejahatan besar layak dihukum mati. Tanpa menunggu pejabat tinggi memohon belas kasihan, Tan Yun tiba-tiba meluncurkan telapak tangan kanannya ke udara. Segera, api ungu Hongmeng meledak dari telapak tangan dan menyelimuti para pejabat tinggi. Sebelum semua pejabat tingkat tinggi berteriak, mereka terbakar habis. Pada saat ini, lebih dari 600 tingkat tinggi di luar kuil, berlutut dalam kehampaan, gemetar ketakutan. Tan Yun melirik lebih dari 600 orang dan menarik napas dalam-dalam, baru saja Anda tidak membedakan yang benar dari yang salah seperti lebih dari 400 eksekutif senior yang meninggal. Patut dipuji. Sekarang tempat rahasia peri abadi telah dipulihkan ke kedamaian. Setelah Anda memimpin para murid yang bersembunyi di keluarga Murong kembali, setiap posisi akan dinaikkan satu tingkat. Juga, kamu tidak perlu takut untuk menghadapi sekte master ini. Selama kamu tidak melanggar aturan sekte dan setia kepada sekte, kamu bisa mengangkat dada dan berbicara langsung dengan master sekte ini. Kapan saja. Selama kamu memiliki hati nurani yang bersih, bahkan jika kamu hanya seorang diaken kecil di gerbang luar, kamu juga dapat berdiri dan berbicara dengan pemimpin sekte ini. Apakah kamu mengerti? Semua pejabat senior berkata serempak, bawahan mengerti. Oke, pergi, kata Tan Yun. Bawahan pergi. Pejabat tinggi bangkit dan pergi dengan gembira karena dipromosikan pangkat. Pada saat yang sama, mereka diyakinkan oleh cara Tan Yun yang tegas dan tegas. Mereka bertekad untuk tidak melanggar aturan sekte, sehingga mereka dapat secara efektif setia kepada Tan Yun dan setia kepada sekte suci. Di aula, para tetua keluarga Murong berlutut di depan Tan Yun dan berkata, "Terima kasih telah memimpin keadilan." "Permisi, semuanya." Tan Yun berkata dengan tulus, "Aku mengeksekusi mereka bukan karena Sisi adalah Tuan Si Yao atau bagian dari keluarga Murongmu, tetapi menurut aturan." Para tetua mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka dan berdiri dengan hormat. Tan Yun datang ke Murong Sihi dan berbisik, "Mulai sekarang, Patriark memberi Anda kekuatan untuk memotong dulu dan kemudian bermain. Siapa yang berani membuat masalah di keluarga Murong Anda, tidak peduli siapa, dapat dieksekusi terlebih dahulu sesuai dengan aturan klan." "Terima kasih, Master Sekte." Murong Sishi mengangguk berat. Melihat pria bijak di depannya, dia merasakan perasaan hangat dilindungi untuk pertama kalinya. Perasaan ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Murong Sishi menatap Tan Yun dan merasa sedikit terganggu. Setelah dia kehilangan sikapnya, dia berkata, "Tuan,
Ada lebih dari 200 orang Istana Wu Liangyu di tingkat eklosion di luar alam rahasia Murong. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tan Yun memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata-kata demi kata, tentu saja, bunuh apa yang harus kamu bunuh dan tangkap apa yang harus kamu tangkap. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Tianpu, di antara puncak yang seperti mimpi dan megah, ada air terjun. Pada saat ini, di air terjun yang luas, lebih dari 200 orang tingkat eklosion merasa tidak berdaya. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi tingkat lanjut, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan memarahi. Apa-apaan ini? Formasi pertahanan macam apa yang diatur di gerbang wilayah rahasia? Kita tidak bisa menghancurkannya dengan seluruh kekuatan kita. Sial, saya master formasi abadi tingkat tinggi. Saya tidak bisa melihat formasi pertahanan di pintu tempat rahasia ini. Saya sangat marah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tan Yun menyatukan pegunungan hukuman surgawi. Dia entah bersembunyi di tempat rahasia Huangfu, atau di tempat rahasia peri abadi, tempat rahasia abadi, atau tempat rahasia Murong. Singkatnya, hanya ketika kita memecahkan keempat tempat rahasia, kita dapat menangkap Tan Yun dan menerima hadiah dari Istana Liu Tianxuan. Untuk pil eklosion, bahkan jika kita membutuhkan waktu 1 tahun, 10 tahun, bahkan 10.000 tahun, kita harus menerobos pintu alam rahasia. Jangan mengeluh, mari kita bekerja sama untuk mendobrak pintu rahasia. Lebih dari 200 pria kuat, yang mengekang harapan mereka akan pil eklosion, mulai menyerang pintu alam rahasia lagi dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, salah satu dari tingkat 8 eklosion tertawa terbahak-bahak, haha. Lihat, pintu alam rahasia akan segera terbuka. Seharusnya dengan upaya kita bersama bahwa pintu rahasia dihancurkan dan larangan dibuka. Yang lain sangat bersemangat dan berpikir. Tepat ketika semua orang bersemangat, suara ketidakpedulian tanpa jejak emosi keluar dari rahasia Murong. Sekelompok orang tua, apakah Anda sudah cukup menyerang? Semua orang tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangan mereka. Segera, mereka semua mencibir. Di mata yang kuat, tetapi melihat pintu alam rahasia terbuka dengan gemuruh, Tan Yun, tingkat eklosion, terbang bersama gadis-gadis itu, melayang di udara. Pada saat ini, Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa dari lebih dari 200 musuh, hanya 11 yang merupakan tingkat 8 eklosion. Sisanya adalah tingkat keempat hingga ketujuh dari alam eklosion. Pria tua berkepala itu menatap Tan Yun, matanya menunjukkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Saat ini, di mata mereka, Tan Yun bukanlah manusia, tetapi pil eklosion. Mereka tidak menyangka bahwa mereka beruntung hari ini dan menemukan Tan Yun di wilayah rahasia Murong. Semua orang berpikir bahwa selama mereka menangkap Tan Yun, mereka akan mendapatkan pil bulu yang didambakan. Mereka sangat bersemangat. Saat ini, lelaki tua tingkat 8 eklosion, yang merupakan pemimpin, tertawa sembrono dan berkata, "Wow, haha. Tan Yun, kamu hanya tingkat 5 eklosion. Beraninya kau datang keluar untuk bertarung. Tapi itu benar, dengan ranahmu, kau tidak bisa melihat tingkat ranah kami sama sekali." Tan Yun, dengar, orang tua ini adalah tingkat 8 eklosion. Itu benar, kamu tidak salah dengar, aku adalah 8 alam eklosion. Lelaki tua itu menatap Tan Yun dengan lubang hidungnya menghadap ke langit. Aku bisa menusukmu dengan 1 jari. Betulkah? Tan Yun berkata dengan jijik, kalau begitu mari kita lihat, jari siapa yang kuat. Ketika suara itu jatuh, Tan Yun menghilang di mata ketakutan lelaki tua itu, dan kemudian, Tan Yun tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu, tiba-tiba menjulurkan jari, dan menusuk dahi lelaki tua itu. Tidak. Ledakan. Jeritan lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian seluruh kepalanya meledak seperti semangka. 8 janin abadi lelaki tua itu, sebelum mereka sempat melarikan diri dari mayat, mereka terbang menjadi abu dan dimusnahkan. Adegan ini bukanlah hal kecil bagi banyak kekuatan Istana Wu Liangyu yang tersisa. Mereka tidak bisa lagi digambarkan sebagai ketakutan dan ketakutan. Tapi aku merasa sangat ngeri. Itu benar, itu horor.
Mereka ketakutan setengah mati. Di dalam hati mereka, semut mol yang mereka pikir telah berubah menjadi dewa pembunuh. Bagaimana mereka tidak takut? Lari, Tan Yun terlalu kuat. Lari untuk hidupmu. Banyak kekuatan, teriakan yang menusuk hati, seperti burung yang ketakutan bertebaran dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, akankah Tan Yun dan yang lainnya membiarkan mereka kabur? Langkah ilahi Hong Meng Tan Yun seperti hantu di siang hari bolong. Kecepatannya secepat Tan Yun berkedip di seluruh langit. Pada saat yang sama, Tan Yun mengangkat seberkas cahaya pedang, dengan embusan darah yang berterbangan, dan memotong lengan musuh. Pompa, tiup. Darah itu seperti pelangi dan bunga darah yang mekar. Itu muncul dan muncul dalam kehampaan. Kemudian musuh yang terluka parah kehilangan kemampuan terbangnya dan jatuh seperti meteorit. Wosh, wosh. Su Zhen, Su Bing, Yu Qin. 8 wanita memegang pedang dan juga mengejar dan membunuh musuh yang tidak memiliki perlawanan. Gaga, makan palu. Raja beruang, tubuh seperti gunung, tampak besar tetapi tidak. Tubuhnya yang fleksibel melayang-layang di langit, dan setiap kali ia menari palu godam sesuka hati, ada kekuatan eklosion, menyemburkan darah, dan terhempas. Tan Yun, 8 gadis, dan Raja Beruang melukai semua musuh hanya dalam secangkir teh. Pada saat ini, Puisi Murong, yang berdiri di gerbang tempat rahasia di udara, menatap wanita Tan Yun, dan matanya mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Secara khusus, matanya yang menatap Tan Yun dipenuhi dengan pemujaan yang tak terkendali. Pikirannya kembali ke masa ketika dia menjadi kepala gerbang dalam sekte Huangfu. Ketika saya, sebagai kepala, dan kepala eksekutif lainnya seperti Shen Subing pergi ke pintu luar untuk memilih murid, remaja yang tidak diinginkan kini telah tumbuh menjadi keberadaan yang membuat saya kagum. Ke-60 tetua Murong di belakangnya masih terkejut dengan kemampuan Tan Yun untuk menusuk tingkat 8 eklosion. Mereka tercengang untuk waktu yang lama. Mereka tidak tahu seberapa kuat master sekte itu. Ketika mereka kembali sadar, Tuo Bai Yingying telah mengunci lebih dari 200 musuh di Menara Suci. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan Murong Sisi menatapnya dengan linglung. Jadi dia tersenyum santai, "Ada apa? Apakah ada emas di wajahku?" "Ah, emas apa?" Murong Sihi menjadi tenang. Jejak rasa malu muncul di wajah bulan tertutup dan bunga pemalu, dan kemudian kembali normal. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Murong Sishi mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Master Sekte, saya ingin bertanya, berapa banyak kekuatan dari alam eklosion yang dapat Anda tangani dengan kekuatan Anda?" Tan Yun mengangkat bahunya, tersenyum cerah dan berkata, "Jangan menyebutkan tingkat 8 eklosion, bahkan tingkat 9 eklosion yang kuat, saya dapat membunuh sebanyak yang saya miliki." Mendengar ini, Murong Sihi dan tetua Murong terkejut dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah waktu yang lama, semua merasa lega. Tan Yun mengambil langkah di udara, muncul di depan Murong Sihi dan berkata, "Kamu adalah Tuan Xiao. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku dengan nama saja, jadi kamu tidak perlu memanggil tuannya. Sekarang krisis alam rahasia Murong telah diangkat, dan sekarang aku harus kembali ke alam rahasia Huangfu." Penguasa istana dari istana Wuliangyu masih memimpin orang untuk menyerang pintu alam rahasia. Setelah itu, ketika Murong Sisi ingin mengatakan hal lain, Tan Yun telah terbang ke wilayah rahasia Murong. Kemudian, Raja Beruang dan beberapa wanita juga terbang ke pintu wilayah rahasia. Murong Sihi mengirim Tan Yun dan yang lainnya ke aula ruang waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhong Wuxiao, Murong Sihi bertanya pada Tan Yun, "Bagaimana kabar Gongsun Ruoxi sekarang?" Tan Yun memberitahunya bahwa Ruoxi sedang berlatih dan memasuki aula ruang waktu dengan semua wanita. Setelah melewati terowongan ruang waktu selama lebih dari 1 jam, dia mencapai tanah rahasia peri abadi. Kemudian, butuh 1 jam untuk kembali ke gerbang luar tempat rahasia Huangfu melalui terowongan ruang waktu menuju tempat rahasia Huangfu. Tan Yun terbang melintasi kehampaan dengan beberapa wanita. Ketika dia bernafas, dia muncul dari tempat rahasia Huangfu. Dia keluar dari udara tipis di rerumputan subur di bawah pintu tempat rahasia. Ledakan.
Bang bang. Gerbang tempat rahasia sedang diserang dengan ganas oleh lebih dari 200 kekuatan besar dari Istana Wu Liangyu. Pada saat ini, kera iblis sedang berbaring telentang di rumput, menyilangkan kakinya dan terlihat santai. Tuan, Anda kembali. Kera melompat dengan tongkat hitam. Pejabat tinggi lainnya di wilayah rahasia Huangfu segera memberi hormat kepada Tan Yun. Su Yu, di depan pejabat tingkat tinggi, menatap Tan Yun dengan cemas dan berkata, "Yuner, bagaimana situasi tanah rahasia abadi?" Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, dan Taixianer meraih lengan Su Yu dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, jangan khawatir. Musuh di luar 3 wilayah rahasia terbunuh dan ditangkap oleh kami, dan tidak ada dari mereka yang lolos." "Apa?" Su Yu menatap dan berseru, "Yuner, apakah yang dikatakan Xianer itu benar?" "Ya, ayah mertua, apa yang dikatakan Xianer benar-benar benar." Tan Yun membungkuk sedikit. Kata-kata Tan Yun, seperti bom berat, jatuh ke benak Su Yu dan semua manajer senior, menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Patriark dan beberapa istri Patriark memiliki kekuatan besar dalam tantangan lompatan, tetapi mereka hampir tidak dapat berpikir bahwa mereka telah begitu kuat. Ketika semua orang terkejut, Tan Yun memandang pembunuh iblis dan bertanya, "Seberapa kuat musuh di luar?" Di antara lebih dari 200 orang, hanya pemimpin Istana Wu Liangyu yang merupakan kesempurnaan agung dari alam eklosion, dan yang lainnya rentan, kata kera sembarangan. Adapun pemimpin istana ini, aku tidak tahu. Apa kekuatannya? Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk, bermeditasi untuk waktu yang lama, dan berkata kepada Shen Subing, 210 orang lainnya di Istana Wu Liangyu tidak khawatir. Namun, kami tidak tahu kekuatan kepala istana. Karena itu, aku akan bertarung dengan kera tua nanti. Kamu menunggu kesempatan. Ingat, jangan tinggalkan tempat rahasia sampai aku dan kera tua mengetahui kekuatan penguasa istana. Pada saat yang sama, di udara kosong di luar tempat rahasia Huangfu, seorang pria berusia 90 tahun dengan tulang abadi sedang minum anggur di sebuah bangunan batu giok. Orang ini bukan orang lain, tetapi pemimpin istana Wu Liangyu, Xuan Yuan Feixu. Dia adalah orang kuat nomor 1, di istana Wu Liangyu. Dia dipromosikan kesempurnaan agung 10.000 tahun yang lalu. Dia yakin bahwa selama dia menangkap Tan Yun dan menukar pil eklosion kepada pemimpin istana Lituan Xuan, setelah meminumnya sendiri, dia akan dapat menyentuh peluang penghalang Ancension dan terbang. Menurutnya, ketika pintu alam rahasia rusak, itu adalah hari ketika Huangfu Shengzong dihancurkan dan Tan Yun ditangkap hidup-hidup. Hehehe, Xuan Yuan Feixu tersenyum dengan percaya diri. Sambil mencicipi anggur, dia melihat banyak bawahan yang menyerang gerbang wilayah rahasia dan memerintahkan, "Jangan malas. Lanjutkan pukulan keras untuk kepala istana. Sampai pintu tanah rahasia hancur."